Alhamdulillah gini Pak, ya apa namanya ya, video-video di channel saya itu kan rata-rata tuh durasinya panjang-panjang. Ada 2 jam, minimal 1 jam banyak lah, tapi yang 2 jam juga ada, itu juga banyak ditonton. Yang 3 jam juga banyak ditonton, yang 4 jam atau 5 jam juga ditonton. Bahkan ada orang nonton ngaku komen gitu, saya nonton video ini nyicil sehari sejam. 5 hari baru selesai kata nontonnya. Masya Allah. Loh, kalau kita kan memang mencoba menampilkan apa adanya. Jadi setiap ada tamu yang datang di studio Gramualar Jakarta ini, saya kasih tahu, Pak, Bu, kalau tamu di sini tuh wajib direkam hukumnya, tapi tidak harus ditayangkan. Kalau Bapak Ibu berkenan ditayangkan, baru kami tayangkan. Pokoknya ditayangkan atau tidak ditayangkan itu kita harus rekam, karena untuk dokumentasi yayasan. Iya, ini bicara soal tamu-tamu yang datang ke Gramualar Jakarta, itu rata-rata mereka bersahadat di sini. Rata-rata iya, tapi tidak semua. Dan kalau dicatat di dokumen Pak Dondi sampai hari ini berapa puluh orang ini yang sudah Kurang lebih hampir 200. 200. Hampir 200. Kalau yang dari Kristen ini kebanyakan yang memang mereka bertanya tentang Bible, ya kan? Kalau yang dari kalangan Islam itu mereka ada yang bawa suami atau istrinya, ada yang bawa anaknya, yang baik yang mau murtad maupun yang sudah murtad. Jadi biasanya bertanya tentang ya sekarang kalau mereka murtadnya kemana, kan ke Kristen. Nah itu yang kita bicarakan. Konsultasi maksudnya. Konsultasi. Orang yang masuk ke sini konsultasi ini gratis atau ada biaya? Gini, kalau yang dari kalangan Kristen yang konsultasi di sini yang sampai bersahadat, mau konsultasi berapa kali pun gratis. Oh, Tapi kalau hanya konsultasi bukan untuk bersahadat, ada tarifnya. iya. Soalnya kan sudah waktunya Ustadz Pak Dondi udah terpotong untuk mereka kan ya. Ya memang sudah tugas kita menyediakan waktu buat mereka gitu. Baik, saudaraku, di sini ada pembina ya, dari pembina Yayasan Pembina Mu'alaf. Ini ada Yai Rofi'i. Mungkin Rofi'i bisa kasih gambaran perjuangan YPM itu sampai hari ini. Soalnya YPM atau Yakin Pembina Mu'alaf ini bergerak sudah luar biasa, cabangnya di seluruh Indonesia ada, dan sekarang sudah banyak orang yang bersahadat, bahkan nilainya bukan puluhan, ratusan. Di Manado juga ada laporan ratusan juga, di Papua, di Irian dan sebagainya. Silakan ya. bisa mengalahkan Kristen itu menurut saya wajar-wajar lah. Tetapi walaupun Ustadz Dondi bisa mengalahkan orang Kristen, itu orang sekelas Ustadz Dondi itu jarang. Karena mengapa ini ya, nanti jarang kita bahas. Mengapa Kristen mudah dipatahkan tanpa dakwah, tanpa hujah, tanpa ajakan. Orang Kristen itu banyak yang masuk Islam datang sendiri. Hanya dengan apa namanya, dengan perbandingan banyak profesor Kristen yang hanya membaca Al-Quran, perbandingan antara agama mereka dan agama Islam, itu mereka masuk Islam. Jadi teologi Kristen itu sangat lemah, mudah dipatahkan. Mengapa? Karena bagi saya itu kecelakaan agama Masehi ini kecelakaan spiritual. Yang pertama, yang kedua, agama Kristen ini sebuah produk agama yang dihasilkan dari pemikiran, bukan dari kitab suci yang aslinya mereka. Seperti Trinitas, itu penafsiran, seperti penebusan dosa, itu semua penafsiran. Yang ketiga, serangannya orang Kristen itu justru itu, justru mendorong umat Islam itu semakin cerdas. Satu misal aja, orang Kristen itu sering menyatakan menyembah batu hitam, Tuhan negeri Mekah, gitu. Mereka itu bertanya karena ketidakmengertian mereka. Berbeda kalau orang Islam bertanya karena mengerti, gitu. Nah, satu misal, Tuhan bisa menyesatkan. Tuhan itu kan menyesatkan juga memberikan hidayah, menyesatkan. Masa Tuhan menyesatkan? Tuhannya orang Islam menyesatkan. Di sisi lain, Tuhan menyesatkan itu ada di kitab mereka. Di 2 Tesalonika
ayat 11 ya, 2 ayat 11 itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah ini Allah menyesatkan, mendatangkan kesesatan juga. Nah, jadi seperti insya Allah itu ada di kitab mereka, tetapi mereka menuduh gitu. Jadi sebenarnya kehadiran orang Kristen, debater Kristen itu semakin mencerdaskan orang Islam yang tidak mengerti Kristologi, yang tidak mengerti Tuhan. Seperti halnya kalau di kami ada seorang pendeta itu yang ngomong, pendeta besar itu, kalau Islam itu ada insya Allah, kalau Tuhan mengendaki masuk surga, demikian juga Tuhan yang memberikan hidayah, Tuhan juga akan menyesatkan orang-orang zalim. Itu ada di kitab mereka. Gitu. Nah ini contoh. Jadi sebenarnya gerakan mereka gerakan bunuh diri. Oleh karena itulah saya ingin Ustadz Dondi itu hadir ke Inggris untuk melakukan perang pemikiran dari semua agama termasuk ajaran. Sekali-sekali lah perang pemikiran dengan orang orang ateis gitu, atau membuka front baru di sana. Baru mungkin kita membuka front baru gitu agar kesulitan bisa didapat. Dengan kesulitan itu kita akan belajar lebih mudah lagi. Kalau di sini ini kita menang kelak. Demikian sementara. Kalau nanti saya terlalu lama. Monggo. Terima kasih. Kembali ke Pak Dondi, banyak yang konsultasi di sini, terutama pasti orang tua yang anaknya murtad atau anak yang konsultasi orang tuanya murtad. Lebih banyak kasus-kasus pemurtadan itu seperti apa yang terbanyak di sini? Gini, jadi ada sepasang komisi bahwa anaknya ini baru masuk sebuah universitas yang cukup terpandang di Jakarta, ya. Waktu baru masuk kan ada yang namanya orientasi kan misalnya. Ketika orientasi itu anaknya suami istri ini diundang untuk acara makan-makan. Ketika anaknya datang ke acara itu, ya, yang undang ada, tapi dari beberapa orang itu ternyata sudah ada pendetanya. Nah, jadi dari cara seperti itu aja sudah kelihatan banget gitu ya. Itu di sekolah. Nanti ada juga yang di depan di depan minimarket juga ada. Ada seorang anak perempuan masih SMA, orang tuanya memang sudah bercerai, ikut sama bapaknya, dia tinggal sama adiknya. Bapaknya ini dari angkatan TNI, sering tugas keluar kota, jarang pulang, mungkin kurang perhatian dari orang tua. Ketika beli sesuatu di minimarket, keluar ketemu pendeta, diajak ngobrol, besoknya dibawa ke gereja, nggak lama dibaptis. Nah, waktu dibaptis saya diundang sama paman daripada anak itu, diketemukan sama saya tanya, sudah diajarin apa aja? Saya sudah disuruh baca ayat mana, dikasih tahu saya, oh ternyata baru perjanjian baru. Yang ini perjanjian lama gimana? Belum boleh baca. Oh gitu? Iya katanya ibu pendetanya, ibu pendeta bilang jangan baca perjanjian lama dulu, baca perjanjian baru dulu. Katanya balik, kamu tahu nggak kira-kira kamu belum boleh baca PL kenapa? Nggak tahu, emang kenapa? Saya bukain lah beberapa ayat di PL. Baca ya dari ayat 1 sampai 20 ya. Baca ayat 1, baca ayat 2, begitu baca ayat 3 langsung ditutup. Soal tauhid itu ya? Bukan, soal oliba. Untuk menentukan nilai agama itu berapa sih kira-kira sih? Kok anak SMA kalau ketemu dibaptis, apa nggak izin orang tua dulu? Ya, kalau SMA itu kan berarti kan rentangnya antara umur 15 sampai 18 tahun, 18 sampai 19 lah ya. Tapi anak umur segitu kan ya memang 18 tahun kalau nggak salah kan masih resmi punya KTP. Nah, Ketika seorang anak sudah punya KTP, ya di mata hukum dia sudah punya kekuatan hukum sendiri. Ya, dia sudah diberi kebebasan. Dia sudah diberikan hak yang penuh oleh negara untuk membentuk dan memilih dan menjalankan agama pilihannya. Ketika dia punya KTP, walaupun kalau mau dianggap masih menjadi tanggungan orang tua itu sampai umur 21. Tapi ketika umur 18 dia sudah berhak. Nah, kalau di bawah 18 tahun, di bawah 18 tahun, KTP itu 17 atau 18? 17 ya? 17. 17. Kalau di bawah itu biasanya itu nanti ada
ada apa ya, pendampingan lah dari apa namanya, bukan yang dari komisi apa, Perlindungan anak. perlindungan anak ya. Nah, tapi namanya kristenisasi itu tidak pandang umur. Coba aja lihat kalau ketika lagi ada bencana alam, ya, pihak gereja datang bawa bantuan, pakaian, baju, uang misalnya. Ketika mereka sudah bantu, ya yang terima mah senang-senang aja kan, ya tidak haram menerima bantuan seperti itu kan. Tapi ketika itu mereka juga bikin program penghiburan, ya kan? Ngapain penghiburan? Kalau nggak doa, kebaktian, nyanyi-nyanyi, kan namanya menghibur, nyanyi-nyanyi. Ada nyanyi, ada nanti nari-nari. Tapi ketika menyanyi, syair-syairnya, syair-syair mereka, syair-syair yang tidak apa namanya, yang bertentangan dengan akidahnya umat Islam. Orang tua belum tentu tahu yang begitu. Yang dihibur anak-anak. Dan mereka senang. Dan mereka senang, namanya lagi susah, diajaknya nyanyi. Dan kapan hari di TikTok juga anak-anak kecil-kecil disuruh nyanyi lagu gereja, Ya. pada nyanyi semua. Ya, bahkan belum lama saya nonton sebuah video. Itu seorang anak laki-laki masih umur 5 SD loh pada waktu. Ya. Itu juga sudah diajarin ayat-ayat Bible. Ya memang mereka tuh masuknya tuh dari semua lini. Mau yang dari orang tuanya, bisa di pasar, di mana, di rumah sakit juga bisa. Di sekolah apalagi. Di pemerintahan juga bisa, di kantor juga bisa, di militer juga bisa. Di semua area mereka bisa masuk.